Halo guys, perkenalkan nama saya Chandra Puspita dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Jadi teman-teman, di sini tahu nggak apa itu manajemen risiko? Kalau teman-teman belum tahu, aku kasih tahu ya. Manajemen risiko itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan atau dalam suatu proyek teman-teman. Jadi risikonya sendiri itu bisa didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat menimbulkan sebuah kerugian. Selain itu, manajemen risiko juga dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami, untuk mengukur, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau dalam suatu proyek. Jadi teman-teman udah paham ya apa itu manajemen risiko? Selanjutnya, teman-teman tahu nggak apa itu tujuan dari manajemen risiko? Tujuannya ada 4, di mana tujuan yang pertama untuk mengidentifikasi risiko. Tujuan yang kedua untuk mengembangkan sebuah strategi. Untuk tujuan yang ketiga untuk menganalisis dan mengevaluasi sebuah risiko. Dan yang terakhir untuk mengelola sebuah risiko. Nah, jadi itu tujuan dari manajemen risiko teman-teman. Setelah kita mengetahui definisi, tujuan, kita perlu tahu juga apa itu proses manajemen risiko. Ada beberapa proses nih, di mana proses yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sebuah risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan atau dalam suatu proyek. Setelah itu, lakukan analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi risiko tersebut. Lalu langkah selanjutnya, mengembangkan strategi manajemen risiko setelah risiko dianalisis dan dievaluasi. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk mengelola risiko. Lalu, mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Setelah strategi manajemen risiko berkembang atau dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Setelah itu, kita lakukan pemantauan dan evaluasi. Manajemen risiko adalah proses yang berkelanjutan, penting untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko secara berkala teman-teman. Jadi secara singkat prosesnya ini ada 5 proses, di mana yang pertama ada identifikasi risiko, analisis risiko, pengembangan strategi manajemen risiko, implementasi strategi manajemen risiko, dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Nah, itu untuk proses dari manajemen risiko. Selanjutnya itu kasus pelanggaran HAM yang terus diulang, di mana rentetan peristiwa kekerasan kepolisian pada awal tahun 2024 menyebabkan warga sipil yang menjadi korban. Rentetan kasus seperti peristiwa penyiksaan, salah tembak, dan salah tangkap yang dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian di beberapa wilayah Indonesia dalam banyak terjadi di awal tahun 2024 dalam kurun waktu Januari hingga pertengahan Februari. Terdapat 5 korban dari 5 peristiwa yang berbeda disebabkan karena kesewenang-wenangan kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Ada 5 kasus di mana terbagi menjadi 3 kasus, 2 kasus salah tangkap dan 2 kasus salah tembak dan 1 kasus penyiksaan terhadap tahanan. Kasus yang pertama yaitu kasus dugaan penyiksaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus kedua yaitu peristiwa salah tangkap yang terjadi pada awal Selasa 30 Januari 2024. Korban AAP ditangkap oleh Polres Kabupaten Gorontalo yang dituduh terlibat perkelahian. Kasus yang ketiga yaitu peristiwa salah tembak terjadi pada Selasa 30 Januari 2024. Yang dialami oleh SM ini merupakan mahasiswa STIE Kendari. Berdasarkan informasi, SM ini merupakan korban salah tembak. Untuk kasus yang keempat yaitu kasus dialami oleh sepasang suami istri atas nama Subur dan Titin, di mana mereka tiba-tiba didatangi oleh oknum anggota kepolisian yang terdiri dari 5 mobil unit
menodongkan pistol, bahwasannya mereka ini dipaksa untuk mengakui kalau mereka merupakan anggota dari perampokan. Untuk kasus kelima yaitu peristiwa salah tembak yang terjadi di wilayah Kendari. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 11 Februari 2024. Polda Sultra sedang melakukan penertiban terhadap remaja yang membawa porang. Penyebab kasusnya, beberapa penyebab berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ini mulai dari adanya arogansi aparat penegak hukum serta rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Lebih lanjut, selain penyebab dan motif tersebut di atas, keberulangan peristiwa ini disebabkan oleh lemahnya lembaga pengawasan eksternal dan internal kepolisian seperti Kompolnas, Propam, Wasidik, dan juga Irwasum. Faktor penyebab lain juga ialah minimnya pemberian sanksi yang tegas bagi para anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tugasnya. Mayoritas para pelaku dan anggota kepolisian hanya diproses melalui disiplin atau etik saja, tidak melalui proses hukum pidana. Contohnya, dalam minim pemberian sanksi pada kasus penyiksaan di Sukabumi contohnya. Lalu bagaimana solusi dan penyelesaiannya? Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia segera meratifikasi protokol opsional konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia atau OPCAT. Yang kedua, Kapolri untuk segera melakukan reformasi dalam tubuh kepolisian untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan secara serius dan menindak tegas bagi para anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, lembaga pengawasan kepolisian baik internal seperti Irwasum, Itwasda, serta Propam dan eksternal lainnya proaktif melakukan proses pengawasan dan pemantauan terkait dengan kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota-anggota kepolisian. Lalu yang keempat, lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI untuk dapat memiliki peran aktif guna melakukan pencegahan dan pengawasan, serta dapat memberikan perlindungan bagi para korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya di sini kasusnya rentetan kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di awal tahun 2024 menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem manajemen resiko di tubuh kepolisiannya, seperti kurangnya akuntabilitas pengawasan yang tidak memadai dan minimnya sanksi tegas bagi pelanggar menjadi faktor utama yang dapat mengulangi peristiwa ini. Lalu kaitannya dengan manajemen risiko seperti apa? Manajemen risiko seharusnya diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan tugas kepolisian. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, di mana yang pertama identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga evaluasi risiko, yang keempat mengelola risiko.